bidang pengelolaan sampah dan limbah B3. Jadi pertama-tama Allah Ta'ala, karena kita diberikan nikmat, sempat dan sehat untuk dapat berkumpul di aula kelurahan dalam rangka sosialisasi pengelolaan bank sampah. Jadi mungkin kita lebih ke teknisnya aja ya Pak ya, karena tahun lalu ya Pak ya sudah disosialisasikan juga oleh Kabid tentang pengelolaan sampah Kota Singkawang yang membahas juga sedikit tentang pembentukan bank sampah. Jadi bank sampah ini lagi tren nih di Singkawang nih. Kita udah punya 10 bank sampah unit dan 1 bank sampah induk Kota Singkawang. Mungkin Bapak Ibu masih belum familiar dengan apa artinya bank sampah. Bank sampah itu sebenarnya kalau kata bank Ibu berarti kan namanya ada pertukaran, ada penjualan dan pembelian ya yang bisa ditukar dalam bentuk uang. Nah, kalau kita bank sampah di sini yang dapat bisa kita jual belikan ini sampah yang bernilai ekonomi. Jadi nanti kita belajar bagaimana apa aja sih sampah yang bernilai ekonomi. Nah, jadi tadi untuk bank sampahnya sendiri adalah tempat berkumpulnya penjualan dan pembelian sampah yang bernilai ekonomi. Ya, jadi ada tempatnya. Karena kenapa perlu tempat? Tempat nanti kaitannya dengan struktur organisasi. Nggak perlu berpikirnya macam-macam harus punya lokasi untuk nampung sampah dalam jumlah yang banyak. Cukup disiapkan ya space 1 ruangan, asal bisa untuk menampung sampah yang bernilai ekonomi tadi itu dari nasabah, itu aja udah cukup. Jadi ada 4 komponen yang diperlukan untuk pembentukan bank sampah. Yang pertama itu nasabah. Nasabah itu adalah bapak ibu yang akan menabung sampahnya. Nah, yang kedua itu bank sampah unit yang kedua. Komponen yang kedua bank sampah unit, yang ketiga bank sampah induk, yang keempat pengepul atau lapak. Jadi yang diperlukan di sini kalau di tingkat kelurahan yaitu hanya nasabah dan bank sampah unitnya saja. Jadi tadi saya sudah juga komunikasi dengan Pak Lurah, bank sampah unitnya ternyata udah ada yang mau jalankan di pihak kelurahan. Udah ada ya Pak Lurah ya, udah ada yang mau jalankan. Jadi tinggal nanti kita bikinkan wadahnya aja untuk struktur organisasinya. Struktur organisasi bank sampah yang akan kami SK-kan oleh kepala dinas. Jadi di situ ada ketuanya, ada sekretaris bendahara dan ada anggota yang akan bergerak di bidang bank sampah. Jadi tidak sulit, kita hanya perlu nasabahnya aja. Jadi nyari nasabah. Kebetulan di sini kan ada perwakilan dari masing-masing RT ya. Jadi nanti dari masing-masing RT ini menggerakkan warganya untuk menjadi nasabah di bank sampah kelurahan. Nah, jadi mekanisme bank sampah itu nanti yang pertama adalah masyarakat melakukan pemilahan sampah dari rumah. Jadi sampah organik dan non-organik dipisah. Non-organiknya itu yang bernilai ekonomi yang nantinya akan dijual. Yang organiknya bisa kita jadikan pupuk. Ya. Setelah kita kumpulkan sampah non-organiknya yang bernilai ekonomi, kita bawa ke bank sampah unit, yaitu di kelurahan. Kalau di sini dalam hal kelurahan yang mau bentuk, berarti nanti Bapak Ibu mengumpulkan dari warga, dibawa ke bank sampah unit, dibawa ke kelurahan. Atau nanti sudah sampai di bank sampah unitnya, akan dilakukan penimbangan. Jadi berapa sih jumlahnya, jumlah sampah yang Bapak Ibu bawa nih? Berapa nanti jumlah kilonya, jumlah rupiahnya. Jadi nanti itu akan dicatat di buku tabungan. Karena kita sistemnya bank sampah ya, jadi kita mengajarkan kepada masyarakat untuk menabung sampah. Jadi sebenarnya bisa juga sih sistemnya nanti cash, atau mau sistem tabung itu dikembalikan kepada masing-masing pengurus bank sampah. Nah, jadi contohnya seperti ini nih. Nah, jadi nanti masing-masing dari anggota dari nasabah itu dibuatkan buku tabungan. Berapa sampah yang kita bawa pada saat kita
melakukan pencatatan, itulah yang dicatat. Jadi nanti masing-masing jenisnya bisa kita belajar lebih lanjut. Tapi sebelumnya nanti kita lengkapi dengan ini dulu ya. Kita lengkapi dengan formulir keanggotaan. Nah, karena ini wajib kan. Jadi nanti kita lengkapi dengan formulir. Formulir kita lengkapi dengan fotokopi identitas. Jadi setiap nasabah nanti wajib mengumpulkan formulir dan fotokopi identitas. Jadi biar kita tahu seberapa banyak sih nanti nasabahnya, nasabah dari bank sampah itu sendiri. Nah, jadi kita tahu, misalnya di RT 10 misalnya ya, ada 30 nasabah, di RT lain lagi ada berapa nasabah, berarti nanti tercatat di situ di formulirnya jumlah nasabah. Nah, nanti setiap dari nasabah itu baru kita bikinkan buku tabungan. Nah, dalam buku tabungan ini juga nanti kita tulis masing-masing jenis sampah yang dibawa. Jadi misalnya nasabah itu bawa kardus, bawa kertas, bawa plastik, bawa besi, dan lain-lain. Nah, itu nanti dicatat di bagian pencatatan. Nah, itu nanti tugasnya sekretaris atau anggota dari bank sampahnya. Nah, itu nanti dia. Jadi nanti baru dijumlahkan berapa harga yang tertera pada saat itu, karena harga sampah ini juga fluktuatif Bu, turun naik sampahnya. Jadi disesuaikan dengan harga yang berlaku pada saat itu. Misalnya pada saat kita membawa sampah ke bank sampah itu harga sekilonya kertas misalnya 1.500. Berarti yang dicatat nanti itu harganya 1.500 nanti yang dicatat di buku tabungan. Dan itu menjadi tabungan Bapak Ibu yang nantinya kalau mau diambil, dicairkan itu sesuai dengan kesepakatan dengan bank sampahnya sendiri. Misalnya nih mau dibikinkan program 10 bulan misalnya, pada saat Natal atau pada saat Lebaran baru boleh diambil, ditukarkan dengan paket Lebaran atau ditukarkan dengan listrik, voucher listrik dan lain-lain, itu tergantung kesepakatan dengan anggota atau dengan pengurus bank sampahnya. Nah itu, jadi kami udah mulai menghimbau kepada pegawai di Dinas Lingkungan Hidup untuk menjadi nasabah bank sampah hidup. Nah nanti ke depannya memang setiap OPD, setiap kelurahan kecamatan juga wajib untuk membentuk bank sampah. Jadi saya juga mengapresiasi untuk kelurahan Nyalongkok udah start duluan nih sebelum surat edarannya keluar, sebelum surat edaran wali kota keluar untuk membentuk bank sampah udah start duluan. Nah jadi tinggal lagi kalau sudah ada struktur organisasinya, tinggal kita bikinkan nanti SK-nya aja, SK kepengurusannya. Nah mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung belajar aja, karena mungkin selama ini yang Bapak Ibu tahu yang bernilai ekonomi sampahnya hanya plastik ya. Nah, jadi hanya plastik, pasti kesulitan nih cari plastik kalau di rumah Bu, kami tidak banyak nih Bu minum air mineral gitu kan, mau dapat dari mana. Nah mungkin setelah kita belajar tentang jenis-jenis sampah nanti bisa tahu, bisa terbuka wawasan kita. Nah silakan Bapak Ridho. Selamat siang Bapak Ibu. Di sini saya sharing ya Bu terkait jenis-jenis barang bekas lah yang dapat dijual atau bernilai ekonomi. Banyak nih Bu, untuk jenis botol aja nih Bu, banyak macam Bu. Kalau ini sama ini beda ya Bu. Bapak Ibu, ini beda Pak. Kalau yang grade-nya lebih bagus yang putih ya Pak. Kalau rasanya biasa kami Pak, kalau di bank sampah induk namanya PET 1. Kalau kita lihatnya kan dari pantatnya ini kan warna putih. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu nih. Kalau di Pelapak ini yang paling mahal Bu. Tapi ada yang lebih mahal kelas A dia. Cup aqua ini. Ini cup aqua nih laku juga Bu, tapi harus dibersihkan ininya apa? Plastik depannya. Itu laku juga Bu. Kalau ini plastik warna, PET warna, laku juga Bu. Nah, kalau ini kan udah ada tabungan. Ini sebenarnya barang nggak laku, ini laku juga Bu. Ada banyaknya. Duplek Bu, kertas duplek. Nah, kalau Bapak Ibu nanti Natal apa kan mungkin banyak juga minuman-minumannya di stok di rumah kan.
jangan dibuang, disimpan aja, dibuang airnya. Ini kita hargakan juga Bu, sekarang sekitar 700 kilonya Bu sekarang, tapi kan fluktuatif, bisa naik juga tergantung pasaran di Jawa Bu. Kalau ini masuk jenis kaleng Bu, tapi nggak bisa disamakan dengan kaleng kola ataupun yeos, itu nggak bisa Bu. Nah ini kaleng, laku juga Bu. Kalau untuk sekarang harga kan fluktuatif Bu, sekitar 2.500, 2.000 ini kilonya. Kalau untuk kaleng kola, kaleng kola itu seharga 11.000 hingga 12.000 Bu untuk kaleng kola. Kalau ini kan dia kaleng kola Ibu. Kalau kita di BSI ngambilnya itu sekitar 11.000. Tapi biasa yang di lapak-lapak kan ngambilnya per biji ya Bu. Ya. Ya. Bayangin Bu, kalau Ibu jual ke pelapak sekilo itu sekitar 70 buat kaleng. Berarti kalau 100 7.000. Kalau setor ke kita 11 hingga 12.000. Berapa untungnya ada Bu, kan marginnya kan untungannya sudah besar itu Bu, berapa? 5.000 untungan yang bisa didapat per kilonya. Kalau ini kan botol-botol Wipol nih Bu, pasti ada di rumah kan, bersih, jangan dibuang Bu. Ini masuknya blowing, plastik blowing. Plastik blowing mahal juga harganya, 2.000, 2,5 gitulah dia Bu, harga-harga untuk jenis-jenis plastik seperti ini. Kalau ini sama ini satu jenis dia Bu, pokoknya jenis-jenis kaleng susu dia masuk jenis kaleng. Nah kalau ini kan, kalau ini jenisnya cup warna. Ini agak murah nih Bu, cuma tetap ada harganya. Terus ini botol-botol sampo. Nah, ini kan merek-merek luar negeri nih. Nah ini laku juga. Ini bisa kita terima di BSI Bu. Ini blowing namanya, plastik blowing. Ini kalau untuk di kantor kan pasti ada ya Pak ya. Maaf ini laku juga. Ini backlink Bu, laku juga Bu. Ini masuk blowing sama dengan Wipol. Selama ini dibuang semua ya. Nah, sayang Bu kalau dibakar, kalau dikumpulin ini kan banyak berat juga Bu. Kalau di pelapak yang keliling-keliling pakai gerobak itu memang murah Bu. Nah, makanya kalau begitu kan bentuk segera Pak BSU ya Pak. Jadi bisa memberikan harga yang lebih tinggi. Nanti BSU bisa berjual sama BSI. Nah ini Bu, ini namanya yang pantatnya biru. Kalau kami bahasanya tek 2 nih Bu. Harganya beda sama yang pantatnya putih. Beda-beda tipis lah harganya Bu. Cuma tetap ada harga di kami, di atas 2.000 atau di atas 2.000 lah maksudnya Bu. Kalau kami. Tapi di atas 2.000 dengan syarat bersih. Tidak ada cap-cap labelnya lagi tuh Bu. Nah, bersih. Kalau dia kotor nanti kita juga sulit menghitungnya Bu kalau kotor. Kita nggak enak juga ngasih harganya terlalu rendah. Lebih baik Ibu sortir dulu, dipilah, dibersihkan. Kita kasih harga tinggi pun enak juga kita Bu. Kalau ini kayak botol-botol sampo laku, botol sampo, botol-botol plastik kosmetik itu tetap laku. Laku Pak. Wah, apalagi laku Pak, kumpulin aja. Masuknya blowing Pak, masuk blowing. Bu Rita langsung diinventaris ya. Langsung diinventaris tuh kan, banyak laku tuh. Semprot sawitnya yang rusak itu Pak, laku juga Pak, laku. Wah, ada di kantornya. Ini Pak, ini menurut Bapak Ibu laku nggak Bu? Mahal atau enggak nih Bu? Ini tutup galon Bu, ini paling mahal nih Bu. Nah ini paling mahal, ini 2,5 kita ambil Bu. Sekilonya 2.500 untuk sekarang ya Bu. Nanti kita nggak tahu ke depan, siapa tahu ke depan kilo bisa 3.000 kita kasih atau 3,5, kita nggak tahu ke depannya Bu ya. Tapi
Tapi untuk update harga, silahkan Ibu sharing ke BSU-nya. Nanti BSU-nya sharing ke kami. Nanti kita update harga Bu. Jadi ada kepastian harga. Nanti misalnya Ibu mau jual tunggu harga tinggi, silahkan. Nah, ya kita tetap kasih daftar harga Bu. Nanti pertanyaan, Pak saya mau berjual harganya sekarang berapa? 2,5. Tinggi kan? Mungkin besoknya berapa? 1.500. Tahan aja Pak, tidak masalah Bu. Nah, tergantung dari nasabah dan kesepakatan dari BSU-nya. Kita terima dan kita selalu menjemput. Kalau ada waktunya itu Bu, ada waktu luangnya kita jemput. Ini cup di kantor biasa kan ada dipakai kan, Pak, untuk minum kopi, teh. Ini kan bahannya kertas sebenarnya Bu. Ini kertas, laku juga Bu. Dikumpulin aja Bu, lakunya ini masuk kertas duplek ya. Bekas pesta kan. Nah ini masuk satu jenis dengan ini dia Bu, duplek ya. Nah ini khusus kantor nih Bu, Bapak ya. Nah kalau di kantor ini kan banyak, silakan Bapak Ibu bekerja sama dengan kantor-kantor di sini. Boleh Bu, di sekolah-sekolah nanti jadi aja kerjasama. Ini namanya HPS Bu. Kalau HPS kita itu ambilnya dari harga range 1.500 hingga 2.000 sekilonya. Coba Ibu tanya ke pelapak yang gerobak jalan itu, tidak sampai 1.000 yuk kadang-kadang dia ngambil. Mas, kita berapa kali lipat kan Pak? Nah, kita membantu sebenarnya Pak. Terus ini yang punya warung, usaha-usaha kecil, silakan dikumpulkan. Laku juga Bu. Ini jenis mau Ibu coblos 10 kali juga kita tetap ambil kok Bu. Laku ini masuk duplek nih Bu. Kita masuk duplek. Terus koran ini masuk kertas buram. Ada juga harganya, tapi di atas harga duplek. Harga kertas buram kita 1.200, 1.300 per kilonya. Nah ini Bu, biasakan anak-anak sekolah kan Bu, pasti ada buku LKS. Nah buku LKS ini masuk kertas buram sama dengan koran, masuk juga Bu. Laku juga nih Bu, silakan dikumpulkan Bu. Yang penting kondisi kering, Jangan basah. sampai buku Kalau anak-anak basah, yang nanti jual. bingung juga mau hitungnya berapa kilo kan. Jadi berat kita potong juga nggak enak Bu. Masuk buku tulis ini masuk 2 jenis Bu. Buku tulis ada 2 jenis kertas Bu. Untuk sampulnya dia masuk duplek. Masuk jenis ini dia. Ini jenis. Nah ini masuk sama duplek. Kardus Bu. Kardus. Dia kalau untuk harga kardus harganya sama dengan HPS Bu. Kalau untuk di BSI kami ngambilnya harganya sama, sekitar 1.500 hingga 2.000. Kalau dalamnya Bu, ini kan putih Bu ya. Maksudnya HPS Bu. HPS sama kayak yang ini. Nah, kertas-kertas di kantor ini maksudnya sama Bu. Terus kotak-kotak susu masuk duplek Bu, laku juga kotak-kotak susu. Ini kan Bu, kalau kita ada acara pasti kan pakai kotak-kotak kue, nasi itu laku juga Bu, masuk kertas duplek ini. Nah, masuk. Terus besi Bu, kalau untuk besi udah lumrah lah Bu ya, kalau besi pasti laku lah Bu ya. Cuma kan kita ada hal-hal kecil yang bisa juga ada harganya Pak. Jadi klip-klip di kantor itu Pak, yang kayak ini nih. Nah itu laku Pak, dikumpulin aja Pak, masuk besi kompos nanti. Kayak klip-klip binder map ini laku. Pokoknya segala jenis besi itu laku Pak. Kalau besi klip apa staples itu kalau dikumpulin pun laku juga. Paku bekas laku Pak, padat ya, masuk. Pagar-pagar ya, pagar-pagar. Seng bekas laku, parabola. Pokoknya segala jenis besi itu pasti laku.
Ini kan apa, cor. Nah, besi cor laku bu, besi padat nih. Banyak macam sih bu di pelapak itu kadang-kadang ada besi padat, besi keropos, banyak macam. Kalau seng bekas Pak ya, maaf. Kalau seng bekas di bawah 1.000 Pak untuk per kilonya sekarang. Nah, ya kalau seng bekas tuh di bawah 1.000 kita ambil Pak. Undangan-undangan itu bu laku juga, kertas-kertas undangan laku. Pokoknya segala jenis kertas itu laku, asal kita pilah dulu. Kalau udah dipilah, kita nyaman nimbangnya, kita nyaman menghargakannya. Untuk Ken oli laku Pak. Ya. Ken oli, botol oli 1 liter, 5 liter laku. Botol minyak bimoli itu laku juga bu. Sebenarnya itu bu, kantong kresek laku juga bu. Nah, cuma kantong kresek ini kita belum bisa mengasih harga berapa per kilonya. Kantong kresek, karena kantong kresek untuk di Singkawang lewat Dinas Lingkungan Hidup kita sudah bisa mengolah menjadi minyak bu, menjadi bahan bakar minyak. Nah ini contoh bahan bakar minyaknya bu, yang kita olah dari plastik kresek. Ini minyak bahan bakar, namanya minyak pirolisis, tapi ini setara solar Pak, di atas solar. Ini sudah kita pernah uji di mesin-mesin stasioner, genset, mesin kapal ikan, hidup bisa Pak. Nanti kalau ada waktu kita coba di luar Pak, terkait kita coba bakar pakai kertas Pak. Kalau solar itu kan, kalau kita solar dipakai kertas itu kan, kalau kita pakai kertas itu kan nggak terlalu nyambar ya Pak ya. Kalau ini nyambar nih Pak. Nah, ini lebih kuat. Mungkin bisa kita demokan Pak ya, langsung aja Pak. Ini Pak, Bapak Ibu kalau mau. Nggak usah diminum Pak Jono. Ada korek nggak Pak? Bu, boleh Korek. tokai. Tejak tokai. Nanti Bu, kalau misalnya kita udah bisa didistribusikan, mungkin ada harga kantong kreseknya Bu. Untuk memproduksi itu 1 liter karena solar lah kami bilangnya itu Pak. Kita perlu 1 kilo 2 on gitu lah Pak plastiknya. Nah, untuk 1 liter 1 kilo. Oke Pak ya, jual ya. Ya langsung Pak. Dikecek ya Pak. Ya pun nggak terlalu bocor Pak. Cuma ciri khas plastiknya tetap ada dulu Pak, maaf ya Pak. Siap, enggak apa-apa. Bisa Pak. Namanya publikasi sih bisa nih. Ya Pak, bisa Pak. Bisa. Mesin genset bisa nih Pak. Plastik kresek ini pirolisis namanya. Plastik ini. Plastik hitam, plastik merah. Cara pengolahannya? Untuk cara pengolahannya itu sebenarnya sama kayak kita buat tuak tuh loh Bu. Tuak. Kan pakai suling kan Pak ya. Nah, seperti itulah Pak. Sama kayak buat Arab tuh. Nanti kan netes dia Bu ya. Nah itu dikumpulin dari tetesan juga Pak. Kita nggak perlu ragu Bu. Nggak perlu dibuat tapai dulu dah. Jadi langsung aja masukin ke dalam tongnya itu Bu, plastiknya, nanti kita bakar. Jadi nggak bisa kita genset apa gitu. Mungkin Bapak Ibu
Bapak Ibu. Jadi setelah melihat tadi berbagai jenis macam sampah yang benar ekonomi, ternyata sampah ini banyak tak dijumpai di rumah tangga? Banyak ya, berarti ya. Yang tadinya kita hanya berpikir yang laku hanya kayak gini nih. Berarti gimana nih Bu kami mau ngumpulin 1 kilo ini, kan sulit kan? Pasti berpikirnya seperti itu kan. Tapi setelah tadi kita melihat sama-sama, ternyata ini sampahnya sangat dekat dengan kita. Dan ini banyak sekali ditimbulkan di rumah tangga. Karena ini sifatnya dipakai rutin, kan? Kalau kayak sampo, pembersih WC dan lain-lain. Dan ini kelasnya paling tinggi ya Pak itu ya, ini ya. Ini blowing ya, blowing nih. Ini kan lumayan berat nih. Ini lumayan berat nih botolnya. Nah, kalau misalnya bapak-bapak yang ngerokok itu kotak rokoknya juga masuk duplek ya. Duplek, kotak rokoknya juga masuk duplek. Jadi nanti kalau dikumpulkan bisa lagi untuk beli rokok ya, tapi jangan lah. Jadi kan kotak rokoknya itu jangan dibuang, dikumpulkan aja, itu nanti bisa bernilai, itu masuk kelasnya ke duplek tadi, sekelas dengan ini. Nah, kotak rokok ya, bukan dus rokok yang besar itu ya. Kalau kardus sih udah tahu lah pasti semuanya laku ya, tapi ini kotak rokok yang kecil-kecil itu laku. Nah ini styrofoam, ini yang paling sulit terurai, bahkan tidak terurai sama sekali. Kalau kita buang ke lingkungan ini tidak bisa terurai sama sekali nih. Dan ini banyak sekali digunakan untuk yang biasa jual nasi kuning ya, biasa pakai styrofoam ya mereka ya. Nah kalau untuk bahan baku pirolisis ini nih, ini sebenarnya bisa ini, tapi kami belum bisa menghargakannya karena untuk sekarang kami masih memproduksi minyak pirolisisnya dalam tahap uji coba. Kalau nanti ke depannya kita udah berhasil bisa memproduksi dalam skala besar untuk minyak pirolisisnya tadi, mungkin nanti plastik resek yang tidak bernilai pun nanti akhirnya akan bernilai karena kita pasti kekurangan bahan baku untuk membuat minyak pirolisisnya. Jadi nanti kalau minyaknya udah bisa kita komersilkan, bisa kita jual, nah nanti bisa di bawah harga solar ya, di bawah harga pasaran solar ya harganya. Jadi kami juga masih dalam tahap uji coba untuk beberapa teknologi untuk mengatasi plastik resek. Ini apa lagi di dalam? Ada lagi yang aneh. Jadi rajin kalau misalnya mau harganya diambil tinggi, berarti harus tadi dilakukan pemilahan lagi, pembersihan. Ini dipisah nih tutupnya. Kalau jual dalam pakai tutupnya bisa, tapi kalau mau dipisah lagi tutup sama tutupnya harganya lebih mahal daripada harga ini. Nah, segelnya dibuang, harus dibuang Pak. Oh yang segel yang ini ya, nah, ini tidak dibiarin ke botol atau di botol ya, dibiarin. Tapi kalau yang label merek yang di sini nih harus dibuang. Nah label itu karena itu kan tidak laku. Tapi nanti itu bisa untuk jadi minyak pirolisis. Jadi kalau misalnya di tingkat rumah tangga mau melakukan pemilahan plastik resek, nanti untuk sedekah bahan baku pirolisis pun tidak apa-apa daripada dibakar, daripada dibuang plastik reseknya. Karena plastik resek kalau kita beli barang pun, misalnya beli ikan 2-3 lapis kan plastik resek dikasih kan. Nah daripada dibuang mending dipisahkan untuk disedekahkan menjadi bahan baku pirolisis tadi. Nah kalau saya lihat memang di sini jauh ya lokasinya dengan TPS ya. TPS-nya di Hangoy ya, di sini jauh. Berarti memang karakteristiknya masih dibakar, ya kan? Jadi kami himbau setelah dapat sosialisasi hari ini, berarti kan tahu nih mana yang bisa benar ekonomi, mana yang nanti akhirnya dibuang ke TPS ya, karena sampah yang dihasilkan di rumah tangga itu kan banyak jenisnya ya, jadi harus dipilah dari rumah. Jadi nanti akhirnya kalau misalnya kita sudah melakukan pemilahan sampah dari rumah, yang kita buang ke TPS pasti akan sedikit kan, yang udah tidak lagi laku. Nah kalau saya lihat di sini, ya kebanyakan berkebun atau bertani, ya. Nah gitu ya. Jadi kami juga sedang melakukan
tahap uji coba ya, alatnya sih belum datang nih Bapak Ibu. Jadi kita bisa nanti mengubah sampah organik yang dari bahan-bahan pertanian itu bagus untuk kita jadikan pelet campuran untuk batu bara. Jadi nanti ke depan kalau misalnya nanti udah juga itu bisa kita produksi, nanti kami juga bakal kekurangan bahan baku. Mungkin itu nanti bisa kita hargakan. Bonggol jagung, jerami, ya itu nanti Pak, bekas tebu. Nah itu nanti bisa kita jadikan pelet. Nanti ada mesinnya Pak, jadi dia masuk masih berupa organik, nanti keluarnya udah berupa pelet-pelet kayak pil-pil kayak gitu tuh, nanti bisa jadi campuran bahan baku batu bara. Kalau untuk sekarang kita belum bisa menghargakan Pak, karena juga alatnya baru belum datang ya alatnya yang bantuan dari PLN gitu. Kalau misalnya nanti sudah kekurangan bahan baku, pastinya nanti semua pun akan berbayar. Jadi permasalahan organik kita udah selesai, non organik udah selesai. Berarti kalau kita sudah melakukan pemilahan dari tingkat rumah tangga, artinya yang kita buang kan sedikit. Tapi kalau kita malas untuk memilah, ya akhirnya nggak selesai masalah permasalahan sampah nih. Mau dibuang ke TPS jauh, kalau dibakar makin lama bisa meningkatkan gas rumah kaca ya, makin panas jadinya nanti kita kan. Nah, kalau memang bisa mendapatkan nilai ekonomi, kenapa tidak? Jadi melalui perwakilan Bapak Ibu yang hadir di sini lah kami minta tolong sebagai kepanjang tangan kami untuk menyebarkan informasi untuk bisa mendapatkan nasabah lebih banyak lagi. Jadi di sini saya lihat warung kan juga banyak. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa share informasi ini ke warung-warung. Bapak Ibu mau enggak kami jemput sampahnya daripada dibuang, nanti kami hargakan. Tinggal nanti Bapak Ibu ambil harganya di bawah harga yang tadi disebutkan oleh Bapak Rido. Berarti kan nanti tinggal Bapak Ibu yang sistem cash ke mereka, atau mau sistem tabung boleh dijadikan nasabah Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal mengumpulkannya di satu titik nanti yang disepakati oleh kelurahan yang kita sebut Pak, bank sampah unitnya tadi itu. Ya nanti ketika sudah banyak, baru telepon kami bank sampah induk untuk kami lakukan penjemputan. Nah, jadi nanti baru kita hitung dulu, baru kita sistem cash ke bank sampah unitnya ya Pak Dido ya. Kita ke BSU-nya kita cash ke bank sampah unitnya. Kita cash itu sampahnya bersih, tidak ada air Bu. Kalau udah ada air kami sulit Bu. Mau potong juga nggak. Mau potong berapa kan Bu? Nah, kalau bersih ini kami berani langsung cash di tempat. Kami ada tosa juga Kak. Ada tosa 2 buah. Jadi kan ini kembali lagi kita sesuai dengan peraturan daerah nomor 2 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah, memang untuk pengelolaan sampah di tingkat kelurahan, RT RW kelurahan dan kecamatan itu diserahkan kepada pengelola sampah yang dibentuk oleh RT RW. Nah itu tadi yang ada tosa 2, jadi nanti boleh Pak Lurah dimanfaatkan untuk pengangkutan sampah yang berbayar di sini. Berarti nanti kan itu bisa meningkatkan lagi ekonomi nih. Nah, jadi nanti dikelola oleh RT RW. Misalnya punya tosa 2, silakan untuk ngambil sampah dari rumah ke rumah. Yang kalau misalnya masyarakatnya malas milah, berarti hasil pilahan udah jadi ini milik untuk si pengelola sampahnya, berarti udah dapat dari situ. Nanti tiap rumah ke rumah kan bayar nih untuk sampahnya nih. Nah, jadi nanti dapat lagi income dari situ. Nah itulah tujuan kami, memang lebih diserahkan kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampahnya di lingkungan masing-masing. Kira-kira Bapak Ibu ada lagi tak yang mau ditanyakan biar kita diskusi kan? Nah, Bu, pesan Bu, kalau di sini kan banyak warung-warung Bu. Nah, itu warung bisa Ibu tawarkan, kita ambil kardusnya Bu. Nah, nanti Ibu ambil kardusnya, tinggal Ibu hubungi saya berapa dari saya ambil kardusnya. Ada orang-orang nggak mau ngasih, dia jual sendiri. Pandai-pandai lah Bu, nego-nego. Warung-warung. Kalau biasa